Selamat datang. Kali ini kita akan membongkar sebuah cerita yang rumit dan eksplosif banget. Ini soal klaim adanya pergantian rezim diam-diam di Venezuela dan kita akan membedahnya langsung dari materi sumber yang mengklaim hal tersebut. Oke, kita langsung aja ya ke jantung permasalahannya. Tuduhan kalau Presiden Venezuela ditangkap oleh militer Amerika Serikat. Ini klaim yang berat banget. Biar kita lebih gampang ngerti ceritanya, kita akan pecah jadi 6 bagian utama. Langsung dari sumbernya. Mulai dari penangkapan presidennya sampai apa dampaknya ke seluruh dunia. Oke, kita mulai dari kejadian utamanya. Menurut sumber ini, Presiden Maduro ditangkap dalam sebuah operasi super cepat. Bayangin, serbuan di malam hari yang katanya cuma butuh waktu 2 jam 20 menit. Dan pelakunya diduga adalah Delta Force Amerika. Terus, apa dong alasan resmi yang dikasih ke publik buat tindakan yang seheboh ini? Nah, menurut sumbernya, cerita resminya adalah soal perang melawan narkoba. Katanya tujuannya untuk memberantas kartel-kartel narkoba besar yang beroperasi dari Venezuela. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Sumber ini langsung menantang narasi itu, ngajak kita mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan dari sinilah kita masuk ke motif yang sebenarnya menurut sumber ini, bukan narkoba, tapi minyak. Dan lebih spesifik lagi, hubungannya dengan salah satu rival utama Amerika di panggung dunia. Disinilah urusan geopolitiknya mulai kelihatan. Sumber ini mengklaim kalau sebagian besar minyak Venezuela, kita ngomongin 80% loh dari hampir 900.000 barel per hari, itu nggak dijual di pasar bebas. Minyak itu langsung dikirim ke Tiongkok. Dan ini bukan cuma soal banyaknya minyak. Narasi ini bilang kalau Tiongkok dapat minyak itu dengan harga setengah dari harga pasar. Katanya sih, ini cara Venezuela buat bayar utang dan investasi. Nah, pengaturan inilah yang katanya bikin tegang hubungan geopolitik. Tapi tunggu dulu, bukannya Amerika itu produsen minyak terbesar di dunia ya? Nah, sumber ini udah ngantisipasi pertanyaan itu. Jawabannya, ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas minyaknya. Nah, di sini nih letak argumen teknisnya. Minyak Amerika itu kebanyakan minyak serpih yang jenisnya ringan. Masalahnya, kilang-kilang minyak mereka itu dari dulu kebanyakan dibangun untuk memproses minyak mentah berat, persis jenis minyak yang dimiliki Venezuela dalam jumlah besar. Malah sumber ini bilang 70% kilang minyak di Amerika itu dirancang khusus buat minyak mentah berat, jenis minyak yang sekarang jadi lebih susah mereka dapatkan. Terus kenapa ini jadi masalah strategis? Karena menurut narasi ini, minyak mentah berat itu penting banget buat produksi solar. Dan solar itu bahan bakarnya mesin perang, mulai dari tank, kapal perang, sampai logistik. Jadi kalau sampai kehilangan akses ke sana, itu bisa jadi kelemahan yang serius. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya operasi secepat itu bisa berhasil? Sumber ini menuduh kalau itu nggak mungkin cuma pakai kekuatan militer aja, pasti ada bantuan dari dalam. Sumber ini menggambarkannya sebagai operasi karpet merah. Bayangin, saking mulusnya sampai nggak ada korban sama sekali dari pihak Amerika. Makanya sumber ini berargumen, pasti ada orang dalam dari militer Venezuela yang bantu. Terus, sumber ini juga nunjuk ke pihak oposisi politik buat mendukung klaimnya dengan menyorot kutipan dari pemimpin oposisi Maria Corina Machado yang seolah-olah menyambut baik intervensi dari Amerika. Dan buat nambahin bukti soal intervensi yang katanya disambut baik ini, sumber ini ngasih satu angka, 1,7 triliun dolar. Ini diduga nilai peluang investasi yang ditawarkan oposisi ke pihak asing, yang intinya janji buat membuka seluruh ekonomi Venezuela dari hulu sampai hilir. Dan terakhir, kita lihat siapa yang untung. Sumber ini nunjukin dampak ekonominya secara langsung dari dugaan pergantian rezim ini. Kalau kita lihat data yang disajikan, perusahaan-perusahaan raksasa minyak Amerika kayak Chevron dan ExxonMobil, harga saham mereka langsung melonjak cukup drastis setelah insiden itu terjadi. Oke, keuntungan perusahaan Amerika itu udah gede. Tapi, coba lihat ini. Menurut sumbernya, indeks pasar saham Venezuela sendiri meroket sampai 141% cuma dalam 5 hari setelah presidennya ditangkap. Jadi begitulah ceritanya, sebuah narasi yang rumit dan penuh kontroversi dari sumber yang kita bedah. Ini cerita tentang minyak, kekuasaan, dan dugaan pengkhianatan yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan provokatif dari sumber itu sendiri. Setelah Venezuela, siapa lagi berikutnya?